Halo semua yang sedang menonton, nama saya Kinval Matius sebagai salah satu anggota dari kelompok 9 dalam proyek Game Design. Dan dalam proyek ini saya didampingi oleh Yehuda Manus dan Darren Kiane. Dan sekarang ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya memainkan board game kami yang disebut BISNU sebagai singkatan dari Bisnis Nusantara. Tetapi sebelum saya memulai permainan sesungguhnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja item dan kartu-kartu yang ada dalam permainan ini. Pertama, kami memiliki kartu karakter, yang mana ini akan tergantung pada jumlah pemainnya. Apabila jumlah pemain genap, mereka bisa memiliki untuk melakukan team match, yang mana lain kata, para pemain akan membentuk tim, yang mana satunya dalam wujud manusia dan satunya dalam wujud humanoid, sehingga mereka melawan sesama. Tetapi mereka juga bisa memilih untuk berwujud manusia semua, sehingga setiap pemain melawan pemain-pemain lainnya. Lalu kita pindah ke currency dalam permainan ini, yaitu dalam wujud money, yang mana ada dalam jumlah 1, 3, 5, dan 10 sebagai yang tertinggi. Lalu dilanjutkan ke kartu bangunan, yang menjadi kartu atau aset terpenting dalam permainan ini. Setiap bangunan bisa dilihat ada health points atau health-nya sendiri, dan tentu saja dengan health-nya lebih tinggi, harga untuk bangunan tersebut juga akan lebih mahal. Dan tentu saja dengan adanya banyak pemain bisa saja bingung kayak bangunan itu milik siapa aja. Oleh karena itu akan juga ada building marker untuk menandakan bangunan-bangunan tersebut, sehingga pemain mengetahui bangunannya mana milik mereka sendiri. Dan terakhir ada kartu senjata dan kartu special item. Seperti yang dilihat, ada 7 macam kartu senjata yang mana mereka memiliki harga berbeda-beda dan tentu saja dengan damage yang berbeda untuk melukai atau menyerang bangunan. Dan selain senjata akan ada special item yang mana ada 3 jenis ini untuk efek-efek tertentu yang bisa merubahkan permainan. Dan selain itu perlu diketahui juga bahwa dalam permainan ini jumlah pemain hanya bisa 2 hingga 6 pemain. Baik, sekarang saya akan memulai permainan ini terlebih dahulu dengan memilih nomor pohon dari tumpukan ini. Jadi pertama, nomor-nomor pohon ini harus diacak seperti ini. Lalu para pemain akan mengambil satu secara random atau secara acak. Contohnya saya mendapatkan nomor 1. Jadi ini berarti saya akan jalan duluan dibanding pemain lainnya. Dan urutan itu akan tergantung pada urutan ascending, yang mana nomor 1 akan jalan lebih dahulu, lalu diikuti dengan 2, 3, 4, 5, hingga 6, karena 6 adalah jumlah pemain maksimal. Jadi dalam skenario ini atau dalam tutorial ini saya akan memainkannya hanya dengan 2 pemain. Jadi pertama, karena saya mendapatkan nomor 1, jadi saya akan berjalan duluan. Oh, dan perlu diketahui terlebih dahulu, ini adalah item-item yang dimiliki setiap pemain pada awal permainan, yaitu uang berjumlah 20 seperti ini, skill card, 1 skill card, 1 karakter, yang mana karakter akan dipilih secara acak tergantung pemain, dan 1 cottage, serta building marker untuk menandakan bangunanmu. Jadi pertama, sebelum kami bergerak di peta, setiap pemain harus meletakkan cottage-nya dimanapun grup tile yang ada, yang mana ada grup A, grup B, yang biru, grup C, dan grup D. Jadi contohnya, saya ingin meletakkannya di grup D, di sini. Sedangkan musuh ingin meletakkan cottage-nya di sini, di grup C. Lalu, jangan lupa untuk menandakan bangunannya, sehingga pemain lain mengetahui yang mana bangunan milikmu, dan mana yang mana bangunan milik musuh. Jadi sekarang, karena saya giliran pertama, karena mendapatkan nomor 1, saya akan mengocok dari terlebih dahulu. Dan seperti yang dilihat, saya mendapatkan 3, jadi saya akan jalan 3 tile, 1, 2, 3. Seperti yang dilihat, saya akan tiba di shock tile. Ketika tiba di shock tile, para pemain memiliki kesempatan untuk menggunakan uangnya yang awalnya berjumlah 20 untuk membeli item-item di deretan ini. Yang ada senjata dengan damage yang berbeda, atau income check, rebuild, dan skill. Yang mana 3 kartu ini disebut juga sebagai special item. Untuk menjelaskan lebih lanjut, pertama ada kartu income check. Income check memiliki harga 3 seperti special item lainnya, yang mana fungsi income check itu untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dan apabila Anda dikenakan denda, yang mana saya akan menjelaskannya nanti, kartu ini bisa menyelamatkan dirimu dari denda tersebut. Lalu diikuti dengan kartu rebuild. Rebuild intinya apabila bangunanmu dirusak atau dihancurkan oleh senjata yang dimiliki pemain lain, kartu ini bisa digunakan untuk menyembuhkan atau mengembalikan bangunan yang sudah rusak itu. Akan tetapi, bangunan yang bisa dipulihkan itu hanya sebelum 1 turn. Lalu ini diakhiri dengan adanya skill card, yang mana harganya juga 3, dan intinya fungsi kartu ini hanya untuk mengaktifkan skill yang dimiliki karakter. Contohnya, kartu yang saya miliki adalah Sarah the Transporter, yang mana fungsi dari atau skill yang dimiliki karakter ini adalah untuk menggerakkan pemain ke tile manapun yang ia pilih, atau move the player to any tile on the map.
Dan tentu saja skillnya akan berbeda-beda dengan karakter lainnya. Jadi contohnya dengan uang 20 yang saya miliki ini, saya memilih untuk membeli satu skill card, satu income check, dan satu senjata misalnya. Dan bisa dilihat totalnya adalah 6 tambah 3 tambah 3, sehingga harganya adalah 12. Jadi saya mengeluarkan 12, yang 20 minus 12 adalah 8, jadi sisa uang yang saya miliki adalah 8, dan uang 20 itu akan balik ke deck. Jadi saya miliki sisa 8 uang. Lalu setelah itu giliran saya sudah selesai karena saya sudah berbelanja di shop tile. Lalu pemain berikutnya akan mengocok dadu. Oh, misalnya pemain mendapatkan 6. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini musuhnya atau pemain kedua menginjak grup tile, yang mana di sini kebetulan ia menginjak grup D. Jadi ketika berada di grup tile, yang mana ini grup D, pemain itu bisa memilih untuk membeli bangunan apa saja yang ada di sini. Namun ada catch-nya. Karena bisa dilihat di sini, setiap kelompok akan ada diskonnya masing-masing. Jadi contohnya kebetulan pemain tersebut tiba di grup D, jadi bangunan ini akan dikenakan diskon sebanyak -1. Dan tentu saja dengan grup A, grup B, dan grup C akan ada bangunan lainnya atau bangunan yang berbeda yang dikenakan diskon. Dan contohnya karena tiba di grup D, bangunan ini yang adalah store dikenakan diskon kan, yang mana harga awalnya adalah 5, dan dikenakan diskon harga tersebut akan menjadi 4. Dan contohnya musuh atau pemain kedua memilih untuk membeli bangunan ini, jadi ia menempatkan bangunannya di sini, menandakannya, dan tentu saja dia membayar 4. Jadi ia mengeluarkan sebanyak ini dan memiliki sisa 6 seperti ini. Tambahan, setiap kali giliran saya atau giliran pemain, mereka antara memakai dadu untuk bergerak, atau contohnya mereka memiliki senjata, mereka bisa menggunakan senjatanya untuk menyerang bangunan manapun terlebih dahulu, lalu menggunakan dadunya. Ketiga, mereka juga bisa menggunakan rebuild. Contohnya ada bangunan hancur dan mereka ingin menggunakan rebuildnya, mereka bisa melakukan itu. Dan terakhir, mereka juga bisa memilih untuk menggunakan skill card untuk mengaktifkan skill yang dimiliki karakternya. Seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang tiles yang ada di ujung peta yang warna putih ini. Jadi pertama, untuk start, sudah pasti semua pemain tahu bahwa tile ini adalah tile awal yang akan diinjak setiap pemain untuk mengawali permainan. Dan sebagai tambahan, apabila pemain sudah melewatkan semua tile yang ada di peta ini dan kembali ke start, pemain itu akan mendapatkan uang sejumlah 5. Hal tersebut sama juga apabila pemain tiba di tile yang disebut sebagai jackpot tile ini. Pemain itu juga akan mendapatkan uang sejumlah 5, yang mana totalnya tentu saja akan 10. Akan tetapi apabila pemain tiba di penjara, yaitu di sini, pemain harus menunggu selama 2 giliran. Akan tetapi selama di penjara, pemain diberi kesempatan untuk mengocok dadu, dan pemain itu harus mendapatkan 6 untuk mengeluarkan diri. Nah, contohnya pemain itu hanya mendapatkan 2, maka pemain itu ya tetap di penjara. Tapi contohnya pemain itu dapat 6 seperti ini. Nah, artinya pemain itu diberi kesempatan untuk mengocok dadu lagi dan dapat 1. Jadi dia bergerak keluar dari penjaranya sejumlah 1 tile seperti itu. Hal yang sama berlaku untuk tile ini, yang mana katanya adalah masuk penjara. Jadi pemain itu yang tiba di tile ini akan langsung ke penjara yang ada di ujung sini, dan hal yang sama akan terjadi seperti yang disebutkan tadi. Nah, apabila ada hal yang masih belum jelas dalam tutorial ini, tenang saja, pemain diberi kebebasan untuk membaca lebih lanjut dalam game manual yang sudah disediakan bersama dengan board game ini. Sekian dari tutorial ini, terima kasih.